Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 36. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkan aku dari saat ini"? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini katanya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Bapa, kami mohon kepadamu agar engkau menutup penguasa roh kejahatan yang mengganggu jalannya firman Tuhan. Kami percaya roh-Mu yang bekerja di atas kehidupan kami. Urapilah lidah bibir hamba-Mu dan perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga penguasa roh apapun putus, belantung, segala belantung, putus dalam nama Tuhan Yesus. Maka itu engkau kuduskan Tuhan
Kau urapi Tuhan, Kau menterai semua alat-alat yang kami pakai, Kau menterai dengan kuasa darah-Mu, Kau menterai dengan urapamu, sehingga jaminan itu menjadi jaminan nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra dan Tunggal yang percaya. Kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Maaf saudara, lagi ada peperangan. Saya tahu bahwa peperangan ini tidak mudah, tapi orang harus percaya. Selama orang itu tidak percaya, pasti mengganggu kita. Jadi mari kita jangan main-main di dalam dunia roh, karena perkara ini jangan dianggap permainan, karena ini kuasa yang tidak baik. Ya. Saat saya tadi membaca memang ada belantung di sini saudara, tapi saya pikir itu halusinasi saya. Ternyata dia membuat suara saya habis. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan menyatakan kuasanya di tengah-tengah hidup saya. Karena itu bukti bahwa Tuhan lebih berkuasa atas kuasa kegelapan. Amin. Allah itu mencintai setiap manusia di muka bumi. Hari ini saudara tahu temanya adalah jangan biarkan kegelapan menguasai hidupmu. Ya. Kalau kita perhatikan lebih baik, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, itu yang menjadi nyata, ya, supaya kita sadar bahwa di dalam Yohanes 12 ayat 35 kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Hanya ada sedikit waktu. Jadi sudah mulai sekarang harus berpikir, sedikit waktu itu sudah mikir ya saudara. Jadi kita sudah tidak bisa berkata bahwa ini, itu tidak bisa. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup di dalam terang itu lebih terang, lebih aman, lebih enak. Contoh aja kalau ini tiba-tiba gelap, kita tidak nyaman, betul nggak? Karena dengan kegelapan itu kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan kita dan apa yang terjadi di tengah-tengah kita dalam kegelapan itu. Adakah ini kursi? Adakah ini tempat di mana kita dekat dengan lift atau dekat dengan tangga? Kita nggak tahu. Walaupun itu rumah kita sendiri, sama. Kita itu mencintai Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita tahu jelas, tapi kita masih dibutakan dengan ilah yang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika kita menjadi orang pilihan Allah, saudara, kita itu selalu menimbang-nimbang. Tahu menimbang-nimbang? Saudara tahu menimbang-nimbang apa? Menimbang-nimbang itu adalah di mana orang hidup itu di dalam terang Kristus itu setiap hari, tidak hanya pada waktu pelepasan tok, saudara. Karena itu akses doa kita. Kalau kita punya terang, maka doa kita pasti menjadi terang. Maka itu kita harus sadar bahwa kita memiliki firman Tuhan itu adalah hubungan yang paling benar di antara sesamanya, di antara semua yang kita alami dalam hidup ini. Sudah tahu ya, kekayaan, martabat, kedudukan itu adalah segala-galanya yang dunia punya. Tetapi kalau kuasa Allah itu ada hubungannya dengan kebenaran dari kuasanya, kebenaran dari firman-Nya. Jadi tidak ada di dunia ini. Yang ada adalah di dalam diri hati kita, harus tumbuh, harus ada bibit. Di sini dikatakan, saudara, tadi Tuhan katakan, aku berkata kepadamu. Ini satu perumpamaan. Sesungguhnya, dengarkan baik-baik, jikalau biji gandum itu tidak jatuh di dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Jadi intinya adalah ketika kita memiliki firman yang di dalam hidup kita, kita harus praktekkan. Jangan disimpan tok. Oh, tidak boleh bunuh, tidak boleh ini. Itu adalah hukum-hukum yang harus kita lakukan. Tapi yang dikatakan di sini, biji yang tidak mati di tanah, itu menandakan tentang kehidupan baru. Jadi kalau kita mau masuk di dalam terang, kita harus dimatikan dulu keakuan kita, ego kita, ambisi kita, semuanya dimatikan. Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan jalan yang terbaik dalam hidup kita. Suasana surga akan turun di tengah-tengah kita kalau hidup kita ini betul-betul dibentuk oleh Tuhan. Kalau langkah kita tidak dibentuk, saudara,
maka hidup kita ini tidak di dalam tangannya. Kuasa rohnya itu tidak memperbarui kita. Ada satu nyanyian katakan, bagaikan bejana apa? Siap dibentuk. Lalu demikian hidupku. Di mana? Di tanganmu, bukan tangan saya, saudara ya. Dengan urapan kuasa rohmu. Kenapa? Ku dibaharui selalu. Stop sampai di situ, saudara. Jadi sebetulnya kita ini bibit yang ditanam oleh Tuhan di dalam bejana yang sudah dibentuk sesuai dengan takaran-takaran yang dari Bapa. Tuhan saja tidak berhak atas hidup kita, tapi Ahmad oleh Him, Allah yang berhak atas setiap pribadi kita. Jadi bukan nasib. Kalau toh suatu saat kita sakit, suatu saat kita itu berubah, itu juga bukan karena kejahatan Tuhan, tapi itu proses hidup. Proses hidup. Paham, saudara? Saudara bisa memahami tidak kata-kata saya? Mungkin kita memiliki suatu angan-angan, suatu ancang-ancang, suatu rencana. Tapi kalau yang membentuk di tangan Tuhan, kita minta urapan dari rohnya dan kita diperbarui, berubah dari proses yang kita punyai, ancang-ancang tadi. Siap enggak kita? Halo? Siap enggak kita? Kok enak? Aku nih mati-matian dari kecil, nol kecil, enggak punya apa-apa, sampai sekarang mau dilunasi habis semua. Gak mau. Gitu. Saya bilang loh, Tuhan itu tidak menghabiskan, tapi Tuhan itu membentuk. Tuhan apa? Tidak menghabiskan, tapi membentuk. Coba cara Tuhan bagaimana? Waktu itu saya bilang gini, Tuhan itu tidak pernah memaksa. Selama kamu mau dibentuk, kamu harus siap. Coba aja aku pengen tahu. Nah, orang yang pengen tahu itu, bayangan dia, kalau aku dekat Tuhan pasti diberkati limpah-limpah. Kalau aku dengan Tuhan pasti dilindungi seterusnya. Memang iya. Tapi jalurnya pembentukan itu sendiri-sendiri, bukan nasib. Begitu dia sudah berserah pada Tuhan, kebakaran, saudara. Habis. Siapa yang disalahkan? Hambai, doai, buat celaka. Didoa meninggal. Siapa yang disalahkan? Hambai, kok membuat mati orang tuaku. Nah ini jadi kadang pembentukan itu butuh proses yang membuat kita tidak nyaman. Kenapa? Karena sesuai dengan kita maunya ini merah gitu. Contoh, kita nggak suka hijau, tiba-tiba dikasih hijau, kira-kira gimana? Gelo enggak? Pasti kecewa. Saya juga seperti itu. Pembaruan pembentukan hidup itu, kalau tidak kuasa rohnya yang bekerja, kita tidak akan tahu. Kalau kuasa Tuhan sudah bekerja, barulah kita menyatakan, jadikan aku alat, jadikanku alat dalam rumahmu. Terus apa itu? Jadikan aku cucimu, salah di sini. Terus dan yang tiada tercela, jadikan aku bagi keselamatan bangsaku. Kenapa tidak keluargaku? Kenapa tidak keluargaku? Karena Tuhan tidak ingin kita egois. Tuhan ingin kita bersama-sama. Dengan bersama-sama itu 2-3 orang berkumpul atas namaku, maka rohnya menjamin hidup kita.
Amin. Jadi mari kita membentuk hidup kita itu sesuai dengan jalurnya Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Kalau keinginan saya tidak mau papa saya meninggal. Kalau keinginan saya tidak mau suami saya meninggal. Naubil, itu membuat saya luka. Setiap kali bicara pasti menangis. Tapi dengan menangis itu saya lebih plong. Kenapa? Karena hati saya lagi diproses dan dibentuk. Kamu harus dewasa, kamu harus bisa, kamu harus melakukan dengan lapang hati. Harus itu karena kemauan saya, bukan Tuhan yang mengharuskan. Saya harus bisa melewati semua ini. Walaupun tantangan itu besar buat saya, tapi di hadapan Tuhan, Tuhan lagi memproses hidup saya sesuai dengan rencananya. Akhirnya saudara, begitu dia marah, terus dia bilang, mulai hari ini, dengarkan, aku tidak mau datang ke tempatmu. Saya bukan bilang, silakan, bukan gitu. Aku juga rugi, bukan gitu. Saya cuma bilang gini, Tuhan ampuni saya yang tidak bisa melayani orang ini. Apa sampai di sini aja Tuhan? Dan bilang, mengalir. Ya ampun Tuhan, orang yang pamitan kok mengalir gitu. Itu kan menggerutu kita, kayak bangsa Israel. Ya apa tuh Musa? Aku tuh enak-enak di negeri Mesir. Lapu aku mbok suruh keluar, kenapa? Sekarang aku kaliran sekarang makan. Ayo coba kamu bisa nggak ngasih makan keluarga aku? Contohnya kayak gitu. Kamu sih kena mobil, tapi Tuhan bertanggung jawab saudara. Akhirnya Tuhan tegur saya, apa kamu menyesal? Enggak, cuma saya kecewa. Kenapa kamu kecewa? Karena nama Tuhan dipermalukan. Bukannya kamu yang kecewa karena dia marah-marahi kamu. Terus saya nangis. Iya Tuhan, masa saya dimarahi gitu? Saya tidak biasa, tidak terbiasa seperti itu juga. Saya berusaha untuk tidak marah. Hama tuh sih, ada nama. Karena kuasa Tuhan itu membentuk setiap pribadi, saudara. Kalau langkah Tuhan itu pasti di tengah-tengah hidupmu, Tuhan pasti akan bertanggung jawab walaupun kamu di titik yang paling tidak berarti di hadapan manusia. Ingat itu. Karena banyak pertolongan yang Tuhan berikan pada orang-orang di dalam firman Tuhan. Kalau nanti saya bilang, saya, oh itu kan kamu, kan aku beda. Tapi kalau di dalam firman, sudah tidak ada yang ngelak. Kamu mau cerita apapun, di sini ada contohnya. Model kayak apapun ada di dalam firman Tuhan. Yang keras kepala, yang tegar tengkuk, yang ngantuan, yang apa, semua Tuhan beri contoh di dalam firman Tuhan. Sekarang tinggal kamu mau melakukan atau tidak. Jadi pada intinya saudara, orang yang betul-betul mau masuk di dalam terang, karena hanya sedikit waktu lagi terang itu ada di dalam kamu. Berbahagialah kamu yang hari ini kamu ditegur. Berbahagialah kamu kalau hari ini kamu mendapat terangnya Allah. Dan jangan menunda egomu yang maju, keakuanmu yang maju, prosesmu yang maju. Saya ini kakak nomor 1. Jadi kalau saya diremehkan, saya berontak. Karena saya sudah ngati-ngati. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres, saya yang tengah. Itu saya selalu. Begitu saya nabrak dengan adik saya yang paling tengah, saya sudah angkat tangan. Kenapa? Saya tidak mau bertengkar. Intinya gitu. Lebih baik saya mengundurkan diri dan saya tetap diam dan melipat tangan. Akhirnya lama-lama dia baik dan lembut. Dia suka curhat sekarang. Jadi pada intinya proses untuk masuk dalam kebenaran Allah itu saudara, itu butuh waktu. Dan kita mau tidak dibentuk sesuai dengan rohnya. Karena setiap manusia berbeda-beda. Dan seringkali saudara, ketika kita mendapat dampratan, coba perhatikan baik-baik ibu-ibu atau bapak-bapak, baik itu siapapun yang dapat dampratan, pasti kita luka, betul nggak? Tapi dengan luka itu kita tahu bahwa bencana yang dalam hidup saya lagi diproses. Dan saya hanya berkata apa? Tuhan, ajari saya untuk paham
apa yang kau mau. Betul nggak? Karena kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Dia akan memproses hidup kita itu lebih dari semua yang ada di dalam dunia ini. Dan kita sadar bahwa semua manusia tidak ada yang bisa sempurna. Kita harus masuk di dalam pertobatan dan kembali untuk masuk mengejar hidup yang baru. Kenapa? Karena kita sendiri, saudara, itu adalah saksi Kristus. Kita ini surat-surat Kristus. Walaupun saudara tidak pernah melayani, ketika saudara bilang aku percaya kepada Tuhan Allah, maka Tuhan menjadikan kita adalah saksi-saksi Kristus. Amin. Jadi mari kita membuka hati kita bahwa semua yang Tuhan jadikan itu mesti indah pada waktunya. Dan kalau kita tahu rancangan Tuhan itu membentuk kita, kita harus sadar bahwa manusia itu harus memiliki terang dari Allah. Dan jangan hanya lek perlu tok, ya saudara, tapi pakai itu sampai akhir hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya kita tidak menganggap bahwa kita ini butuh Tuhan. Padahal kita ini, Tuhan itu yang menginginkan supaya masuk dalam kebenarannya, supaya menjadi satu bagian, menjadi keluarga Allah. Sebetulnya intinya itu. Tapi kitalah yang kadang-kala meminta pada Tuhan supaya Tuhan ikut campur tangan. Tidak ada apa-apa sebetulnya, cuma jangan sampai salah paham, jangan sampai salah mengarahkannya bahwa setiap permohonan doa itu bukan hak kita untuk menyelesaikan, tapi itu hak Tuhan untuk menyelesaikan. Amin. Ya. Karena di sini katakan sekarang jiwaku terharu, berarti namanya terharu itu sedih ya, saudara. Sekarang jiwa Tuhan itu terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Jadi ketika jiwa kita sedih, kita minta keselamatan. Enggak seperti itu Tuhan. Tidak, Tuhan bilang tidak. Sebab itulah aku datang ke dalam saat ini. Aku datang ke dalam dunia saat ini. Kasarnya gitu. Aku akan menyelesaikan duduk perkaramu. Tak ambil. Resikomu mati tak ambil di neraka, tak ambil sudah tak ambil. Hak kesulungan tak kasih no kamu. Loh, itu penyelesaian, betul nggak? Pelanggaran kita dari sejauh timur sampai barat, apa? Engkau ya tidak akan mengingat pelanggaran. Kenapa? Karena kematian Tuhan di kayu salib itu sudah menebus hidupmu. Sekarang hidupmu harus diperbarui. Jangan seperti ini terus ya. Kalau kamu minta perhatian, minta pengertian dari orang, saudara, tidak akan selesai. Itu membuat saudara kecewa sendiri. Tapi kalau saudara maju sendiri dengan Tuhan, Tuhan akan lebih memperhatikan. Amin. Tuhan akan membentuk kamu sesuai dengan rencana Tuhan. Kenapa? Karena Bapa kita itu mulia, saudara. Dia mendengar dari surga. Dia tahu rencana Tuhan. Makanya Tuhan berkata, ketika dia bilang tidak, jiwaku tidak boleh ke situ ya, aku harus berserah. Bapa, muliakanlah namamu. Jadi dia menyenangkan hati Bapaknya. Disitulah terdengar suara dari surga. Kenapa? Para malaikat bersorak-sorai. Itu pun masih diakui dengan orang di sekitarnya. Dengar suara itu. Oh, itu suara guntur, katanya gitu. Tapi ada orang yang bilang, oh itu suara malaikat yang sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Jadi dengan kejadian itu, saudara, harusnya kita sadar bahwa semua kehidupan itu di dalam tangan Allah. Tapi mereka malah berkata bahwa dia hanya memandang secara kasat mata. Oh, itu malaikat yang sedang bicara dengan Yesus. Oh, itu suara guntur. Nah itu. Jadi kadang kita tuh menata masa depan kita itu seperti itu. Kita mengatur dan kita mulai bicara terus ngalor ngidul gitu, saudara. Who are the seed banana? Selama kamu tidak menjadi bibit yang unggul bersama Tuhan, dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan, kita tidak akan bisa menemukan karya Tuhan. Sekarang ini
Kamu harus sadar bahwa manusia harus arah ke sana, harus menuju ke salib, harus datang ke sana. Amin. Karena ini pribadi, saudara, kemenangan itu akan dinyatakan dalam pribadi, lepas pribadi. Jadi kita jangan sampai salah, karena semuanya sudah ada di dalam firman Tuhan. Percaya, saudara, percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu semua, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Amin. Jadi kalau anak-anak terang itu bukan seperti kayak orang lilin yang percaya gitu, bukan. Tapi terang itu menembus seluruh tubuh roh jiwamu sampai ke tulang sumsummu. Kamu diubah oleh Tuhan. Amin. Jadi kita harus sadar bahwa rencana Tuhan itu lebih berkuasa atas hidup kita. Tuhan itu menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita ketika kita menjadi miliknya yang sah, ya saudara. Ada satu nyanyi yang mengatakan, perhatikan bunga bagung di ladangnya, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Itu menandakan bahwa bunga bagung itu loh, kamu kan tidak pernah ngasih itu pupuk, ya tidak pernah. Tapi ini Tuhan bilang bahwa aku yang menghiasinya. Apalagi orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Itu diimani, saudara. Walaupun kamu dalam keadaan miring kondisimu, dalam keadaan kamu difitnah, dikacau-kacaukan, kamu tidak boleh emosi. Kamu tidak boleh ikut arah untuk menampar. Biarin aja, serahkan sama Tuhan. Sampai di sini katakan, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Ini tanda bahwa apabila kita kesayangannya, kita ini kan ciptaan yang sempurna, serupa dengan Allah. Tuhan pelihara, Tuhan sudah sediakan. Amin. Kita perlu, saatku perlu Tuhan tahu. Saatku minta, Tuhan dengar. Saatku percaya, Tuhan bekerja. Saatku menangis, siapa di sini tidak pernah menangis? Sering, saudara. Kalau apalagi lagi goncangan seperti itu, pasti menangis, ya, pasti hancur hati. Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan mendengar. Saat bersyukur, Tuhan memberkati. Mari buka hatimu, buka lembaranmu untuk mencintai Tuhan, menjadi terangnya Allah. Amin. Ada satu kesaksian, nanti saya akan doa berkat, lalu kita akan menyambut pujiannya. Satu pujian ini di ladang, bunga bagung di ladang. Kita tahu bahwa kuasa Tuhan lebih besar, ya. Ada satu kesaksian. Ada satu keluarga di ujung gunung, saudara, ya. Saya juga tidak mengerti kenapa saya kok ada di tengah-tengah itu, dan saya tahu bahwa di desa itu adanya cuma ya telang, ya bohong, ya gitu-gitu, ya. Tapi saya suka, ya. Terus satu ketika ada anak yang kecil, masih umur 8-7 tahun lah. Dia deketi saya dan dia bilang, Allah itu mana? Terus saya bilang, Allah itu tidak kelihatan, tapi Allah itu menciptakan langit dan bumi. Terus dia datangi, dia ngajak saya keluar. Langit itu, dia bilang gitu, iya. Bumi mana? Bumi yang kamu pinjein, ya. Dan juga kamu lihat itu semua itu sebelah sana itu gunung, itu danau. Saya ceritain semua, ya. Terus dia magut-magut gini. Anak ini pandai, saya. Terus saya bilang gini, kenapa Tuhan tidak ciptakan orang tuaku bahagia, gitu. Terus saya bilang gini, ya kita doa yuk supaya papa mama bahagia. Lalu dia jawab, aku sudah bosan doa. Anak kecil dulu, ya. Begitu polosnya dia bilang, saya bilang, kenapa kamu bosan? Nah, saya bilang gitu. Dia nangis, karena doaku tidak terjawab. Gitu. Enggak, Tuhan itu dengar. Pasti Tuhan dengar. Yang sabar, ya. Tapi aku sudah cukup doaku, mulai dari dulu doaku minta supaya papa dan mama tidak ada pertengkaran terus. Hanya saya berdoa. Begitu berdoa dibuka kronologinya. Sebetulnya doa anak ini sudah terjawab. Dengarkan sini, ya. Sebetulnya doanya terjawab. Tapi papanya suka pergi ke orang pinter.
Mamanya suka pergi ke mamanya, jadi bergosip. Nah, selesai, saudara. Nah, anak kecil segitu kan tidak tahu apa-apa. Tidak tahu dia. Mandi kembang lah, mencolot sini, lompat sana, ngambil tanah kuburan, tidak tahu dia. Tapi saya tidak mungkin cerita seperti itu. Akhirnya saya bilang gini, kamu nyanyi aja, berdoa, memuji Tuhan, sukacita, hatimu dihibur. Nanti lihat kamu tidak sedih, Tuhan jawab. Loh, itu luar aja tuh, bener saya. 3 hari berturut-turut. Ketika papa mamanya mukul-mukul gitu saya pokoknya tidak bahagia dalam rumah itu. Saya kan tidak tahu. Dia nyanyi, tapi nyanyi bukan wow tuh, dia nyanyi dalam hati, nyanyi sambil nangis. Setiap cucuran air mata Tuhan dengar. Kemudian tidak lama anak ini jatuh, gelundung, kan itu kan tempat tinggi, jatuh. Terus di sana tidak ada dokter. Terus dibawa ke tempat dokter cuma bilang gini, anak ini nyawanya cuma 1. Jadi saya tidak bertanggung jawab kalau nanti dia mati. Nangis guru-guru. Nangisnya itu aneh ya. Jadi dia pegangan tangan berpelukan berdua, pegangan tangan tangis-tangisan muka podo muka. Ini yang cerita mamanya. Jadi saya peluk-pelukan, saya takut kehilangan. Terus akhirnya suaminya bilang, "Ma, kita harus janji sama Tuhan, jangan bertengkar lagi." Nah terus si istrinya, enggak gitu sih. Dia bilang, "Ya Pak, aku juga mau, enggak banyak mulut." Penyelesaian. Begitu dia sudah selesai, petir menyambar, saudara. Jadi kalau saudara berjanji, hati-hati, iblis juga menjadi saksi. Petir itu menyambar, masuk di kaca, itu kaca pecah. Dan setelah itu anak itu sembuh. Loh, kan satu keanehan. Akhirnya dia bilang, apakah itu dari Tuhan atau dari setan? Waktu anakku tuh tumbuh, itu setan yang masuk, bukan. Dan saya dipanggil lagi, bukan, anak ini dari Tuhan. Lihat aja mukanya, kamu ada bahagia enggak? Aku merasa anak ini bahagia, aku nemu, anak nemu. Nah akhirnya mereka mulai berdoa, mulai rukun. Terbentuklah satu rumah tangga yang baik. Sekarang sudah mendirikan gereja. Tuhan baik, Tuhan baik. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, jadi kuasa Tuhan tidak boleh dibatasi. Amin. Ya, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan meminta doa berkat. Ya, sebelum kita menyanyikan bunga bakung, ya, mari kita imani bahwa Tuhan berkuasa.